Wes. Wes ya. Wes ya. Langsung ya. Ora blok tok wis e. Ora blok ora bisa. Dilokot murah. Piye ngelokote iki? Dua ya, dua. Cuma main naik. Terus dah ngelokot. Kabar oh. Ding. Kok kerekam soalnya. Iki blok pit aku lali. Total mukanya jadi sekanan gini. Continue. Silakan. Ping ya. Di Bang ana record ana blok itu. tahu mukanya gitu kan. Tapi tak. Sip. Aku tadi ketemu bapak Ning di. di rumah sakit. Iya, Des. Kowe nyaporono. Ketemu bapak. Terus siapa? Oh, alah. Jadi lucu. Mesti takon ini kok. Enggak ada. Aku pengen udah baru bilang tapi enggak ada ayahnya Fandi Akbar. Ini tulisan aku tulisannya tahu sekarang. Berapa sih dua ya? Ya dalam aplikasi semua. Enggak. Inggris. Dapat duit anjir coba kalau punya bocah poin. Lumayan tuh dapat 6 yen. Kok 6 yen? Yang apa namanya itu jadinya kurang kali 12.000. 12.000. Plus dari hari. Dari awal ya, jangan nggak tahu. Dulu pernah punya anaknya. Nyonya. Oh ini Jackson udah. Kenapa nggak kita aja terus? Kan dia satu. Kelihatan banget nanti kan di sini kak. Oh ya dia iya nggak tahu kalau misalnya ya kelihatan sih. Aku sukanya kesini sini.
Ya dibalik ke sana. Karena ujung kanan dan akhir ujung kan kiri. Kiri dong kiri. Udah banyak. Anies sudah banyak. Biasa. Nah, gimana sih ini kenapa pada asli saya masih gara-gara gara-gara ya apa nih? Siapa yang udah lama banget nggak lihat sumpah. Jadi lama udah sana, tim awal sudah sini dia sana. Putri sana. Lihat sini. Ya siapa yang kamu tayo? Siap nggak boleh siap. Ini siap. Nah, kamu masih seketat dulu nggak? Masih biasanya. Kemarin-kemarin dia nggak masih. Di kos. Mati aja gitu. Tapi masalahnya kuliah kota. Iya sih, malah tuh nggak bisa itu marah-marah aja deh. Timbang tanda tangan. Berapa? 2? Kok ini tuh update juga gitu sih? Nggak ada. Nggak tahu.
Nggak pernah dengar anjir. Apa begini komen lagi? Dimakin sana, dimawat sini, dimawat sini, dimakin sana. Dua aja ya. Iya, dua aja. Yang akhir sana, akhir kanan. Akhir kanan, akhir kanan. Atas ini, enggak. Kiri, kiri. Dua kali, Mas. Dua kali. Gini bos. Bisa sini. Di mawar sini. Di mawar sini. Sini, sini. Iya. Ini mau sini. Ini sampai nek 82 sampai nek 82. Dua ya, lihat. Ini boleh.
Yang belum absen segera absen. Maaf saya terlambat karena saya lupa kalau jalan sana ditutup, jadi muter. Berapa jumlah mahasiswa kita? Sudah komplit ini. Saya akan memberikan kuliah tentang psikiatri. Psikiatri itu apa tuh? Ada yang bisa menjawab? Kelihatannya sana minoritas ya. Kita beri kesempatan pada kelompok minoritas ya. Yang depan sendiri deh. Salah satu dari 4 ini. Apa itu psikiatri?
Katanya jawablah dengan senyum. Ternyata keempatnya sama. Oke, yang belakang sendiri pojok. Nah, yang senang pojok. Apa yang kira-kira psikiatri? Jawab aja. Saya ilmu yang berhubungan dengan emosional atau kesehatan mental. Ya, tidak salah, tapi belum betul. Sebelahnya nyambung. Ayo jawab. Asal jawab apa saja boleh. Nggak ada yang salah untuk saya. Oh, ini sudah baca kuliahnya. Hampir betul. Ya. Sebelahnya, sebelah tiang, seberang tiang, tertutup laptop, sembunyi, beliau. Apa? Mengenai kesehatan mental. Ya. Nggak salah. Nama Anda siapa? Zeta. Siapa? Zeta. Zeta. Zenta. Zeta. Zenta. Oh. Asal dari mana? Dari Lamongan. Dari Lamongan. Zenta itu apa artinya? Kalau digabung nama panjang saya itu artinya kata-kata yang baik. Oh. Nama panjangnya apa? Muhammad Hafiz Azenta. Ya, kita mulai dari nama. Kalau sebelahnya namanya siapa? Aska dokter. Hah? Aska. Aska. Aska siapa? Yang saya tahu Aska Daulika itu artis. Aska Sulistyo dokter. Itu apa artinya itu? Setahu saya Aska itu artinya bersusupi dokter. Terus Sulistyo? Sulistyo itu nama orang tua saya dokter. Nama orang tuamu. Artinya apa? Nah itu dokter. Nah, itu dia. Ya. Jadi kita harusnya tahu nama kita itu artinya apa gitu ya. Supaya kita bisa berperilaku sesuai dengan nama kita. Ayo, siapa yang mau tunjuk tangan? Namanya siapa? Kalau nggak ada saya tunjuk dari sini ujung. Pinggir sendiri itu. Ya, depan pinggir ya kamu. Ya. Nama saya Ailza Richard Hamid, dokter. Apa? Ailza Richard Hamid. Apa itu artinya? Artinya gadis yang periang. Periang tapi kok kamu kayak murung gitu ya? Yang gak enak badan. Oh, lagi nggak enak badan. Not delicious ya. Not delicious budi katanya. Ya. Kalau kita tahu arti kata maka kita akan lebih mudah memahami apa yang kita hadapi. Ya. Psikiatri itu dari kata psike. Psike itu jiwa. Ya. Psike itu jiwa. Iatri itu pengobatan. Kalian tahu ada pediatri, ya, ada obstetri, ya. Tetri, atri belakangnya itu adalah pengobatan. Ya. Nah, tadi temanmu sudah menjelaskan panjang lebarnya, tapi nggak tahu asal usulnya. Ya. Mengapa lalu jadi panjang demikian? Karena syarat kita untuk mengobati seseorang adalah kita harus tahu apa. Kita mau mengobati orang nih, kita harus tahu apanya dulu. Penyakitnya. Jadi kita harus tahu diagnosisnya apa. Kalau kita nggak tahu nanti obatnya beda gitu ya. Obat masuk angin apa? Antangin, gitu ya, paling enak ya. Kalau saya enggak, uang logam 100 rupiah sama minyak sedikit gitu ya. Untuk diambil. Tapi kita harus tahu diagnosisnya dulu. Nah, bagaimana kita bisa mendapatkan diagnosis? Bagaimana kita tahu diagnosis? Oh, ini sakitnya tifoid.
Kita harus tahu apa? Kita harus tahu gejalanya. Ya, kita harus tahu gejala. Oleh karena itu penting sekali kita mengenali gejala itu dengan baik. Ya, di dalam semua ilmu kedokteran, semua bidang ilmu kedokteran kita harus tahu gejalanya, gitu ya. Salah satu contohnya, kalau orang dengan apendisitis, usus buntu, kira-kira kita carinya di sebelah mana itu? Di perut. Kanan bawah, kamu pencet-pencet sebelah kiri atas, nggak ketemu nih. Waduh, nggak ada usus buntunya, nggak apa-apa kok. Gitu. Nggak bisa, ya. Kita harus nunjuk dengan tepat. Kenapa? Karena kita tahu, oh gejalanya ada di sana, nyeri tekannya ada di sana. Nah, untuk sampai ke gejala kita harus tahu juga definisi dari gejalanya masing-masing, gitu. Ya, kita harus tahu. Kalau nggak tahu nanti kita salah. Kalian sudah belajar fisik diagnostik ya? Sudah belajar tentang ronki? Sudah ya? Ronki basah sama ronki kering definisinya sama apa enggak? Beda ya. Jadi nanti kalau di psikiatri ngomongnya susah banget itu. Kakak-kakak Anda itu kalau udah poskap lupa semuanya. Ya, lalu mengatakan bahwa susah. Padahal enggak, kita bukan hanya di psikiatri, di semua bidang ilmu kedokteran kita harus tahu ya. Ada nyeri tekan, ada udin yang ditekan tidak kembali lagi dan seterusnya. Jadi kita harus tahu tadi gejalanya kita kumpulkan menjadi satu sindrom, ya. Lalu baru kita sebut sebagai penyakit, ya, gangguan. Untuk sampai ke gejala itu maka kita harus belajar pemeriksaannya, bagaimana kita memeriksanya, gitu, ya. Kalau kita mau periksa ronki, apa kita tepuk-tepuk? Kita pakai apa? Pakai stetoskop, ya, dengan auskultasi, ya. Jadi jangan sampai keliru nanti. Habis megang dada pasien, kemudian ngomong, ini ada ronki basah. Ini pernah ada kejadian itu, ujian oske, periksa. Padahal yang dimaksud periksa primitus, ya. Tapi ini ronki basah tuh. Jadi kita harus hati-hati di situ. Baik, kita melanjut ke sejarah psikiatri dari masa ke masa. Tentunya kalian sudah baca semua ya ini ya. Ada yang belum bacanya? Berapa slide-nya? Nah, sudah hafal ya. Saya aja nggak hafal. Ya, kita mengacu pada kesehatan mental di dalam Undang-Undang 17/2023 ya. Setiap orang berhak, nah ini dia, hidup sehat secara fisik, jiwa, dan sosial. Bab 5-nya upaya kesehatan bagian ke-1 ini, kemudian ada bagian A adalah tentang kesehatan jiwa. Jadi kesehatan jiwa ada di dalam undang-undang tentang kesehatan ya. Ini bagiannya Anda perlu pahami bahwa kesehatan jiwa itu ada di dalam undang-undang negara kita. Nah, definisi yang dipasang di sini adalah kesehatan jiwa merupakan kondisi di mana seorang individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, sosial sehingga individu menyadari kemampuannya sendiri. Jadi kalau saya tidak menyadari kemampuan saya, lalu saya bilang saya mau jadi presiden, saya sudah berarti mengalami gangguan jiwa itu, ya. Saya jadi presiden aja dan Prabowo cus jadi presiden, gitu ya. Padahal kapan-kapan saya urusan sama pemerintahan, gitu ya. Paling tinggi saya kedudukan saya di bidang kesehatan. Tiba-tiba saya mau jadi presiden. Jadi kita harus tahu di situ, ya.
dapat mengatasi tekanan. Nah, kalau kita bekerja di satu tempat kemudian tidak dapat mengatasi tekanan, bukan berarti kita yang mengalami gangguan jiwa ya, belum tentu. Memang kita nggak cocok di situ, kita pindah aja. Tapi kalau kita bertahan di situ nggak mau pindah juga, nah itulah yang namanya gangguan jiwanya, dia tetap bertahan. Dia tidak menyadari kemampuannya juga berarti. Dapat bekerja secara produktif, ya. Kalau saya bilang, saya katakan bahwa saya mau jadi dokter di rumah sakit jiwa, tapi begitu dapat pasien, saya nggak mau pasiennya ngamuk soalnya gitu ya. Nah, ini bukan pasien saya maunya pasiennya yang baik-baik aja gitu ya, yang nggak ngamuk. Nah, itu berarti saya sudah nggak cocok lagi di situ, sudah nggak produktif lagi, ya. Dan memberikan kontribusi pada komunitasnya. Di usia saya yang lanjut begini, kalau saya nggak punya kontribusi apa-apa lagi, saya barangkali udah sampai ke gangguan jiwa gitu ya. Mulai demensia, mulai pikun ya. Nah itu kita harus waspada. Anda juga mulai bisa menilai diri sendiri. Apa kontribusi Anda pada lingkungan Anda gitu. Ya. Kemudian Anda juga harus memahami diri sendiri. Sampai seberapa jauh saya punya kemampuan. Kalau saya punya kemampuan lebih, jangan Anda sia-siakan. Ya. Gunakan juga itu untuk menambah pengalaman Anda. Jadi jangan cuma kuliah doang gitu ya. Saya dulu waktu mahasiswa pernah setahun nggak kuliah, tahu-tahu ujian gitu aja. Ya. Dosennya nanya, kapan kamu kuliah? Kayaknya kuliah nggak pernah kelihatan. Kelihatan terus saya bilang. Tapi saya nggak ngomong kok. Saya kelihatan di luar ruang kuliah. Nah, ini adalah mengenai perkembangan. Proses perubahan dari tahun ke tahun kehidupannya, dari bayi sampai usia lanjut. Sebelum bayi masuk nggak di sini? Nggak masuk ya? Ini ya, karena belum disebut sebagai individu di situ. Namanya janin gitu ya. Jadi belum. Usia lanjut, kalau sudah meninggal juga nggak dihitung lagi. Ya. Selama masih hidup, berapapun usianya kita masukkan di situ. Itu masuk proses perkembangan. Perkembangan yang panjang ini harus kita sadari bahwa ini terjadi pada semua individu. Kita tahu bahwa usia kita tidak ada yang tahu kecuali Allah. Ada yang bisa nebak usianya masing-masing? Tidak ada. Ya, itu rahasia Allah. Kalau ada yang bilang saya tahu, nah hati-hati. Karena biasanya pasien saya tahu semua itu, sebagian besar tahu itu. Perubahan perkembangannya fisik. Kita tahu secara fisik kita berubah dari hari ke hari. Anda waktu kemarin SMA dengan sekarang kebutuhan fisiknya sudah berubah tuh. Ya. Keinginan sudah berubah gitu ya. Jadi kita harus hati-hati. Dia tuh kayaknya dulu cakep deh, sekarang kok kayaknya jelek ya. Karena persepsi kita yang berubah. Karena kita juga berubah, yang kita lihat juga berubah, maka akan berubah semuanya. Kemudian perkembangan psikoseksualnya juga berubah. Ya. Psikoseksual ini adalah psikologis yang terkait dengan seksual. Yang berikutnya perkembangan psikososial. Ya. Psikososial contohnya tadi Anda dulu SMA, SMP, mahasiswa, kebutuhannya berubah, keinginannya berubah, ya. Lalu pandangan Anda terhadap lingkungan juga berubah. Kalau Anda ingat-ingat yang paling dekat ya, Anda ingat ayah atau ibu Anda ya, waktu Anda masih SD, sudah ingat ya SD ya? Anda melihat ayah Anda seperti apa? Ibu seperti apa? Kemudian waktu SMP bagaimana? SMA bagaimana? Kalau sekarang barangkali agak cuek-cuek dikit gitu ya sama orang tua. Bapak ini tahu apa? Bapak itu sekolahnya kan teknik gitu.
nggak tahu soal kedokteran. Ya. Walaupun tidak diucapkan, tapi ada di dalam persepsi kehidupan kita. Ya. Jadi kita harus pahami itu. Padahal saya masih ingat betul sebelum ibu saya meninggal beberapa tahun yang lalu, saya juga sudah pensiun. Ya. Ibu saya kasih obat nggak mau minum. Obatmu nggak manjur. Itu lebih manjur itu loh, dokter yang di depan situ, dokter puskesmas barusan lulus gitu ya. Barangkali sudah cucu murid saya itu ya. Tapi ibu saya percayanya sama dia, jadi saya bilang sama dia, udah deh kasih obat deh semau kamu. Enggak, dokter yang masih. Ya udah kasih dia. Tapi harus lewat tangan dia. Gitu. Karena dia, ibu saya bertemu dengan dia pada saat sudah jadi dokter, sementara lihat saya sejak bayi. Ya, jadi yang kelihatan masih anak-anak juga. Gitu. Kalau nggak percaya, ingat-ingat deh nanti kalau Anda sudah mulai punya anak, anaknya sudah besar, dewasa, ya kita harus perhatikan. Kemudian perkembangan kognitif itu kemampuan berpikir, ya. Kemampuan berpikir, pengetahuan di situ. Kemudian perkembangan moral, di sini termasuk di dalamnya agama, ya. Mengapa di sini disebutnya moral? Karena kalau kita sebut agama nanti agama lain marah, gitu ya. Kalau kita bilang Islam di sini, hanya Islam saja. Nanti kita tentang Islam sendiri. Faktor-faktor yang mempengaruhi adalah yang pertama adalah unsur genetik intrinsik, ya, genetik disposisi dari individu. Apakah ini mempengaruhi jiwa? Sangat berpengaruh, ya, apalagi dalam bentuk gen, ya. Sekarang sudah ditemukan gen untuk schizophrenia ada sendiri, gen untuk ADHD ada sendiri, ya. Gen untuk gangguan bipolar ada sendiri, ya. Mulai di situ. Tapi saya juga nggak pernah tahu itu seperti apa. Kemudian faktor ekstrinsik lingkungan, masyarakat dan budaya ini besar sekali pengaruhnya. Siapa yang dari Papua? Tunjuk tangan ada. Dari Maluku, dari Papua. Ya, dari mana di Papua? Dari Sorong. Sorong sama Merauke aja sudah beda, ya. Udah pernah sampai Merauke belum? Saya juga belum. Ya, tapi beda. Beda sekali kan sama Solo sini, ya. Ya, nah itu dia. Ada yang dari Sumatera Utara. Siapa? Dari mana? Dari Medan. Orang Medan. Bukan Tapanuli. Ke arah sana. Kamu orang Tapanuli apa orang Medan? In between. Iya. Di situ aja kan sama Delhi kan beda sekali, ya. Apa kamu termasuk di Delhi itu? Nah, saya juga nggak hafal sih petanya di sana, ya. Tahun yang lalu saya ke Medan cuma jalan-jalan aja di sana. Cari durian nggak musim. Ya, beda. Dari Sumatera Tengah, Palembang, Bengkulu. Siapa? Ada? Ya, prinsipnya adalah kita tahu bahwa pada masing-masing daerah itu punya budaya yang berbeda satu sama lain. Gitu. Biasanya saya hari pertama saya suruh memperkenalkan diri masing-masing, gitu ya. Tapi nanti perkenalannya beda lagi sedikit, gitu ya. Nanti perkenalannya jadi berbeda sedikit dengan saya menunjuk salah satu. Ya, jadi ini perlu kita waspadai bahwa ini ada. Oh, Buenters nggak ada ya?
Baik, kemudian adalah bahwa ini semua merupakan hal yang penting pada perkembangan kepribadian manusia. Nah, pertanyaan berikutnya, siapa yang belum pernah mengucapkan kata kepribadian? Tunjuk tangan. Kepribadian atau pribadi gitu. Berarti semua sudah pernah ya? Sudah ya? Sudah. Kalau sudah, apa Mbak artinya kepribadian? Ya, biru tengah sendiri. Ya, kepribadian kira-kira apa? Termasuk sifat yang menggambarkan orang pribadi itu sendiri. Sifat Yang memberikan gambaran tentang dirinya. ya, hampir betul. Belakangnya yang baju putih. Udah mikir banyak ya, udah dibukain sama temannya. Tapi nggak kebaca juga. Gitu. Iya, itu saja. Ciri khas perilaku. Ya. Dari tadi saya berdiri, pegangan begini, gitu ya. Saya takut jatuh soalnya. Itulah kepribadian saya. Serba takut gitu ya. Apa Mbak kepribadian? Kayaknya mau jawab itu. Ya, ya kacamata sendirian di belakang. Ya. Jadi kepribadian itu adalah suatu sistem, ya, suatu sistem psikofisik. Ya, psiko itu jiwa atau mental, fisik yang unik. Unik itu artinya nggak ada satu sama lain itu sama, pasti beda. Sistem psikofisik yang unik, dinamis, artinya bukannya terus dianya begitu terus nggak. Ya. Dari individu dalam menghadapi situasi di luar dirinya. Sekarang kalian yang sedang menulis, ya, lihat teman Anda yang menulis juga, gitu. Ya, lihat pegangan, memegang pena atau pensilnya sama enggak tuh? Sebelahnya sama sebelahnya sama sebelahnya, gitu. Ya, beda ya. Baru megang pensil aja beda. Sekarang lihat posisi kaki kalian, gitu ya, kiri kanan, depan belakang, sama enggak? Itulah yang namanya kepribadian. Jadi kalau Anda bertanya pada saya, kepribadian saya apa gitu, saya nggak mau jawab karena terlalu banyak. 100 berapa? 60 tadi? Ya. Nanti semuanya tanya, saya jawab. Lainnya tanya lagi, kan saya nggak adil kalau nggak saya jawab. Ya. Jadi masing-masing itu adalah ciri dari kepribadian Anda semua. Pertanyaan berikutnya adalah kita belajar tentang psikiatri tadi, psike, jiwa, iatrinya tadi sudah dijelaskan. Sekarang jiwa itu apa sih yang mau kita pelajari? Apa Mbak? Belakang, pinggir sendiri. Atas sendiri, pinggir sendiri, ya. Apa jiwa? Sesuatu yang melekat dalam diri manusia seperti pikiran. Iya. Sudah, sebelahnya nambahin. Kesadaran diri. Maksudnya gimana kesadaran diri? Sebelahnya mau nambahkan?
nggak salah, tapi itu udah lanjut. Apalagi? Oh belum sampai gangguan, jiwanya belum ketemu. Baru ketemu pikiran kata temenmu tadi. Pikiran sudah benar. Temennya pikiran apa? Perasaan. Nah, temennya perasaan, kalau pikiran sama perasaan diekspresikan di tadi berulang kali Anda menyebut tentang kepribadian perilaku, ya, jadi gampang. Jadi di dalam psikiatri, di dalam ilmu jiwa, nggak usah mikir yang jauh-jauh. Isinya pikiran, perasaan, perilaku, gitu. Karena saya bukan pakar, ya, jadinya saya udah gampang pikiran, perasaan, perilaku aja. Nanti kalau ketemu sama pakarnya, lalu Anda ketemulah yang masuk pikiran apa saja, kalau ada kognisi dan sebagainya, ya. Perasaan itu apa saja nanti muncul, ya. Perilaku juga macam-macam, ya. Nanti Anda belajar di simptomatologi, ya. Jadi itu. Ya, jadi di dalam ilmu psikiatri, ilmu jiwa yang kita pelajari adalah pikiran, perasaan, perilaku. Saya kalau ceramah di mana-mana, ceramah awam selalu saya beri pelajaran yang sederhana, yaitu Anda bisa jadi psikiater kalau Anda bisa menilai pikiran, perasaan, perilaku seseorang. Ya. Kalau saya datang tadi masuk kemari pakai baju badian, kira-kira sehat nggak ya saya? Pasti Anda nanya, ini siapa ya? Gitu ya. Perilaku sudah, ya. Atau saya tiba-tiba masuk kemari terus nangis gitu ya. Terus Anda nanya kan masih, ini apa-apaan ini gitu ya. Tadi mau jadi presiden itu bagian dari pikiran. Ya ini nanti bisa dibaca sendiri. Kalau saya katakan baca sendiri, Anda baca. Kalau ada yang nggak ngerti, tanya gitu ya. Kalau nggak tanya, saya anggap sudah paham. Ya, jadi kita lihat di sini bahwa individu itu berada di dalam lingkungan. Kita tidak bisa hidup sendirian, ya. Bahkan Tarzan di tengah hutan pun tidak sendirian, ya. Dia ada temannya, ya. Kalau dia sendirian, maka belum kita katakan dia sebagai satu individu, ya. Jadi ini kita lihat demikian besar pengaruhnya lingkungan terhadap individu. Nah, yang harus kita pahami, faktor-faktor yang ada di luar individu bisa bernuansa positif ataupun negatif, tergantung pada lingkungan dan individu itu sendiri. Ya, bayangkan kalau Anda yang Muslim datang ke negeri yang non-Muslim sama sekali, ya, bagaimana perasaan Anda? Bagaimana rasanya berdiri di sana, gitu ya? Saya pernah punya pasien, dianya bekerja di Korea, dia bilang saya melarikan diri dari sana dan saya harus membayar sekian puluh juta untuk biaya berangkat dan memurahkan dia. Akhirnya dia sakit jiwa, gitu ya. Tapi nggak lama terus dia sembuh gitu. Karena sudah sampai sini lingkungannya sudah berbeda. Dia berasal pendidikan di pondok, kerja di Korea, karena punya keahlian IT. Di sana dia nggak tahan, mau sholat tidak bisa, gitu ya, karena waktunya, ya, mau cari makan bingung, gitu ya. Akhirnya dia sakit di sana, itu dia. Jadi pulang sampai di sini nggak lama dia sembuh, nggak pakai obat lagi. Tadi pagi juga ada pasien yang mirip itu. Saya bilang, sudah sekarang kamu mau menyesuaikan dengan lingkunganmu atau lingkunganmu yang mau menyesuaikan dengan dirimu? Ya nggak mungkin lingkungan menyesuaikan sama saya.
Nah, kalau gitu Anda belajar menyesuaikan diri dengan lingkungan. Menyesuaikan diri dengan lingkungan bukan kita menyerah, ya. Kita harus ingat di situ. Ya. Lalu kita mengikuti apa yang ada, enggak demikian. Pasien saya tadi pagi itu seorang bartender, ya. Bartender dia kan nyampur minuman macam-macam, ya. Dan itu dia dikasihkan ke orang. Dia tahu hukumnya. Walaupun dia hanya mencampur saja, sebetulnya dia sudah berdosa, tapi dia nggak punya keahlian lain selain itu. Jadinya dianya bingung. Makanya saya bilang, ya sudah, Anda mau ikut sana, ya sekarang saya cari modal aja deh, katanya. Nanti bikin warung kopi aja, katanya. Nah, ini teori-teori perkembangan yang perlu kita kenali. Ya, ini yang paling terkenal adalah pertama adalah Sigmund Freud, ya. Ini teori perkembangan psikoseksual, ya, di mana perkembangan jiwa individu itu didasari pada dorongan-dorongan seksual individu itu sendiri, ya. Kemudian Erikson ini yang paling sering digunakan karena ini mengikuti teori perkembangan psikososial. Ini lebih mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian Piaget ini tentang perkembangan kognitif, ya, pengetahuan. Sedangkan Lawrence Kohlberg ini yang paling jarang disinggung karena dia perkembangan moral. Sementara sekarang kita cenderung ke arah yang lebih tajam, yaitu ke arah religi. Ya, jadi kalau di dalam ilmu psikiatri ada peminatan tentang psikiatri religi, ya, jadi keagamaan. Nah, kalau kita lihat perkembangannya, ya, ini John Locke ini dia meyakini bahwa individu itu lahir bersih, dianya sehat semuanya, gitu ya, kecuali yang memang ada kelainan fisik. Yang ada kelainan fisik tentu beda, ya, sehingga dia mengatakannya sebagai tabula rasa. Tabula rasa itu apa? Piring yang berisi lilin, gitu ya. Tinggal mau siapa yang mau mewarnai, membentuk lilin itu, itulah jadinya nanti, ya. Jadi individu seperti itu. Kan ada istilah ada anak dokter tapi perilakunya seperti pembantunya, gitu ya, karena bapak ibunya dokter tapi yang merawat pembantunya. Jadi hati-hati, ya. Sehingga tidak ada kesempatan dia beridentifikasi pada orang tuanya. Jadi dia beridentifikasi pada pembantunya. Jadi kita waspadai. Jadi di sini dikatakan bahwa anak-anak itu berkembang di dalam merespons terhadap asuhan yang diberikan. Ya, jadi anak berespons terhadap asuhan yang diberikan pada dirinya. Jadi kalau kita merawat anak dengan kasar, maka anak itu akan jadi kasar. Kalau anak ini kita perlakukan dengan halus, dia akan jadi halus juga. Demikian seterusnya, tergantung kita. Nah, balik lagi ke atas tadi, tabula rasa, begitulah. Jadi dibentuk oleh lingkungan. Jadi kalau kita kembali ke lingkaran yang besar tadi, bukan berarti berhenti sesudah dewasa saja. Sesudah dewasa, dianya pindah ke suatu tempat, dia akan berubah lagi. Ya. Saya punya teman dulu waktu mahasiswa, dianya sering kita katakan sebagai orang yang
nggak pernah lepas dari night club gitu ya. Jadi habis kuliah, habis praktikum, dianya masuk ke night club. Tapi karena di tempat kerja dan lingkungan sebagainya, tiba-tiba kami terkejut waktu reuni, ya, jenggotnya putih panjang ya. Kemudian mulai dia kalau ngomong nggak berhenti dari ceramah, kan ngeriin aja, hebat loh. Kita cuma ngomong gitu, hebat loh. Sekarang jadi ahli surga. Ya. Barangkali kalau dia sampai meninggal nanti masih seperti itu yang namanya husnul khotimah. Tapi kita jangan tiru-tiru yang seperti itu ya. Jangan kita keluar masuk night club akhirnya nggak pernah keluar. Gitu. Karena masing-masing individu udah sendiri-sendiri. Tapi itu yang harus kita waspadai. Bukan berarti kalau sudah dewasa, karena memang ada pemahaman bahwa sesudah 18 tahun, kalian kan sudah di atas 18 tahun ya, kepribadian itu tidak berubah, padahal tidak demikian. Ya. Tetap lingkungan akan berpengaruh. Ya. Mungkin ada di antara kalian yang udah jadi mahasiswa di sini aja baru pakai jilbab gitu ya. Jadi berbagai bentuk. Istri saya pakai jilbab umur 50 tahun gitu ya. Tapi itulah manusia sendiri-sendiri. Ini Rousseau ya. Nah, ini dia. Jadi apa namanya? Anak itu nggak begitu saja terus jadi pintar, nggak begitu saja lalu punya kemampuan. Semuanya harus berkaitan dengan lingkungan. Ya. Jadi ini yang harus kita perhatikan. Sehingga Rousseau mempunyai ide untuk membuat tahapan dari perkembangan. Jadi semua para ahli ini sebetulnya membuat tahap perkembangan. Jadi tiap individu itu ada tahap perkembangannya sendiri-sendiri. Seperti kalian juga kalau sekarang kuliah ada semester 1, semester 2 dan seterusnya sampai selesai. Ya. Cuman sekarang nggak ada remedi 1 tahun gitu ya. Ada nggak? Masih ada. Saya dulu 1 tahun nggak naik kelas. Itulah 1 tahun saya nggak mau kuliah. Maunya ujian aja. Berikutnya ini Darwin ya. Darwin itu teori apa kerah ya. Sebetulnya dia hanya membandingkan di sini perkembangan individu itu dengan hewan lebih kurang sama gitu ya. Sehingga dianya mencocok-cocokkan seolah-olah sama aja gitu ya. Padahal sebetulnya di situ yang dilihat oleh Darwin itu hanya secara fisik, secara mental emosionalnya dia tidak bisa pahami karena dia juga nggak paham tentang mental emosional dari hewan. Nah ini abad ke-20 mulai dengan psikoanalitik teori ya. Yaitu psikoseksual, Sigmund Freud, kemudian behavioral ini Watson sama Skinner ya ini. Kemudian social learning ini Albert Bandera. Kemudian ada teori biologis dari Stanley, ya, Conrad sama Bowlby. Bowlby ini tentang attachment, ya, kelekatan. Selalu dia contohkan antara individu yang lepas dari orang yang paling lekat pada dirinya, gitu ya. Jadi seorang anak
lepas dari orang tuanya meninggal dan seterusnya. Ini kognitif teori ya, dari perkembangan kognitif Piaget. Kemudian Uri ini ekologi sistem ya. Ini juga balik lagi, kalau kita ikuti satu persatu semuanya nggak lepas dari lingkungan. Ini Sigmund Freud, ini yang paling banyak dipelajari. Teorinya sering dihujat, ya, apalagi oleh orang-orang yang agamis ya, sering dihujat. Tapi akhirnya tetap aja juga dipakai juga dengan kata-kata yang berbeda, ya. Kalau kita buka siapa itu tulisannya, Ghazali ya, Imam Ghazali itu mirip-mirip juga sama Freud ya, mirip. Ternyata akhirnya ketemunya sama juga ya. Jadi di sini katakan dia menekankan bahwa kepribadian dari anak dibentuk oleh bagaimana orang tuanya memperlakukan. Nah ini dia yang kalimat terakhirnya, asexual and aggressive drives. Nah ini yang suka lalu seolah-olah diterjemahkan secara secara letterlock ya, apa adanya aja. Padahal yang dimaksud dengan seksual dan dorongan agresivitas ini adalah dalam hal pemuasan. Ya. Kalau kita lihat anak umur bayi umur di bawah 1 tahun, bahkan di atas 1 tahun juga banyak gitu ya. Kalau dia menangis nggak dapat pertolongan, apa yang dia lakukan? Apa yang dia lakukan? Pernah lihat, perhatiin, atau ingat Anda sendiri? Anda sendiri bukan ingat tapi diceritain. Nangis, nggak ada yang nolong, akhirnya apa? Ya, tangannya, jempolnya, ada yang jempol kakinya, gitu ya. Dimana dengan dianya menghisap jari, jempol dan sebagainya itu, dianya menjadi puas. Lalu Freud mengatakan itulah yang disebut dengan fase oral. Ya, apa-apa dimasukkan ke dalam mulut. Ya, kalau Anda kasih anak umur 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan sesuatu, maka pasti akan dipegang terus langsung masuk mulutnya. Dia mengenali dengan mulutnya, sehingga di bawah 1 tahun disebut sebagai fase oral, gitu ya. Nanti kita lihat di situ tahapannya. Nah, yang seperti ini yang nggak sampai ke orang-orang yang tidak sepaham dengan Freud. Saya juga nggak sepenuhnya sepaham, tapi dasarnya yang harus kita pahami bahwa itu tidak lepas. Di usia dewasa kita temukan juga sisanya, ya. Kalau kalian lihat pensil, kalau sekarang pakainya bolpen sih ya, tapi ada juga itu di antara kita salah satu dari 160 itu, ya, pangkal pensilnya itu glopes itu sering digigit gitu ya. Atau barangkali ada yang kemana-mana harus bawa permen. Ada orang rokok, tadi malam saya naik bis malam dari Jakarta kemari, ada orang permisi sama drivernya waktu ngisi bensin, dia lari jauh. Saya kira ini mau ngapain, dia jauh sekali gitu, taunya dia mengeluarkan rokok, wisat gitu. Bisnya jalan, dibuang, terus dia lari-lari. Ya. Betapa dianya tidak bisa puas kalau belum menghisap sesuatu. Ya, jadi pemuasan ada di mulutnya. Nah, orang-orang yang seperti inilah yang mudah disuap, gitu ya.
Cuman kalau sudah jadi penyuapan beda lagi ya, disuap aspal juga jadi gitu ya. Disuap pakai bunga juga mau ya, bunga bank. Biasa perkembangan tentang kognitif, teori perkembangan kognitif ya di sini. Jadi semuanya kita lihat di sini tetap ada interaktif, ada interaksi ya semuanya. Ya. Jadi kita harus waspadai di sini bagaimana individu itu berkembang berdasarkan penilaian kognitif dari anak-anak tersebut. Nah ini Erik Erikson, ini yang lebih banyak kita ikuti ya. Nah ini pemikiran Erikson ini yang paling sering juga saya gunakan karena kita lebih mudah mempelajarinya. Mengapa? Karena ini dasarnya adalah psikososial di mana individu bisa kalian amati dengan lebih mudah tanpa harus tanya-tanya gitu ya, tanpa harus anamnesis yang mendalam. Sementara kalau kita pakai Sigmund Freud atau pakai Piaget maka kita harus lebih mendalam lagi. Kebutuhan dasarnya kita semua sama, kemudian rangka respons kebutuhan ini juga sama lebih kurang. Perkembangan jiwa berlangsung secara bertahap. Nah, di dalam ilmu, di dalam teori psikososial dari Erikson ini yang harus kita waspadai adalah bahwa kalau kita mengalami gangguan pada satu tahap itu akan mempengaruhi tahap perkembangan berikutnya. Ya, jadi kita harus hati-hati di situ. Ya, jadi kalau anak pada usia pada fase oral tidak terpenuhi dengan baik, maka pada fase berikutnya dia akan mengalami hal yang tidak menyenangkan juga, sehingga dia menyebutnya sebagai versus itu ya, basic trust ya, percaya akibatnya kalau tidak terpenuhi jadi tidak percaya. Otonomi ya, otonom, dia yakin dia bisa mandiri, tapi kalau tidak terpenuhi dengan baik dia akan jadi pemalu, jadi peragu gitu ya. Kalau dianya punya inisiatif di usia 36 tahun, maka akan terjadi kalau di situ ada gangguan, dia akan mengalami selalu berrasa bersalah. Kapan munculnya itu? Munculnya nanti di usia dewasa, dan itu merupakan predisposisi dari gangguan jiwa ya. Jadi kita harus waspadai dan seterusnya. Nanti kita lihat di gambaran berikutnya ya. Ini dia. Di fase ini sebetulnya tergantung pada lingkungan ya. Ada di antara kalian yang pernah lihat bayi bisa ngambil minum sendiri? Nggak ada ya. Bahkan botol susu ditaruh di sebelahnya pun dia tidak bisa meraihnya ya. Dia cuma bisa menangis saja. Nah, ini bahan kuliah saya sejak saya baru lulus psikiater. Kemudian saya scan, nah ketemunya begini. Pada usia lahir sampai 1,5 tahun ini dianya merasa nyaman. Harusnya dia menyaman. Tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa, nggak berdaya. Gitu. Sehingga yang dia perlukan adalah nyaman, rasa aman. Kalau ini tidak terpenuhi, maka pada usia A itu anak, D itu dewasa ya. Pada masa anak akan kita temukan anak ini jadi sulit makan. Ya. Interaksi dengan lingkungannya jadi kurang. Ya.
Pada usia dewasa coraknya ketergantungan seperti saya sampaikan tadi, ya. Kemana-mana bawa permen, kemana-mana bawa sesuatu yang harus bisa masuk ke dalam mulutnya. Ya. Termasuk juga pada orang-orang yang ketergantungan zat dan sebagainya itu juga bagian dari ini. Kemudian tadi otonomi versus same and dog, ya. Nah, ini di usia 1,5 sampai 3 tahun kita tahu anak-anak ini mulai bisa jalan, mulai bisa lari, mulai bisa manjat-manjat. Sering orang tuanya karena khawatir lalu bentak, ya, anak terkejut. Nah, ini yang jadi masalah. Ya, harusnya tidak kita buat dia terkejut, tapi yang kita buat adalah kita memberitahu bahwa dia bisa jatuh, bisa sakit. Caranya bagaimana? Lalu kita tangkap dia. Ayo, dia manjat, kita, ayo lepas coba. Lalu kita tangkap, kemudian pelan-pelan kepalanya kita jedutin sedikit ke lantai. Sakit enggak? Sakit, gitu ya. Sakit, gitu ya. Nah, itu caranya supaya kita mengajar pada anak bahwa bisa sakit. Dia harus hati-hati. Tidak dilarang, ya. Jadi kita harus hati-hati di sini. Ini merasa mampu, otonomi, ya, percaya diri. Dia bisa memberi, bisa menolak. Kita tahu ada anak yang punya sesuatu, ini berbagi sama temannya. Tapi ada yang maunya pegangi untuk sendiri, gitu. Ya. Di sini pengaruh orang tua di dalam menyadarkan anak, gitu ya. Sehingga kelihatan anak seperti egosentris, ya. Dia mulai mengerti menjaga. Apa yang terjadi kalau di usia ini ada hambatan, ada gangguan adalah bahwa di usia anak dia akan menjadi pemalu, ragu, manja, agresif, ya. Di usia dewasanya dia akan menjadi curiga yang berlebihan atau obsesif. Ini 3-5 tahun, ini usia prasekolah. Ini dulu di awal-awal ada apa namanya playgroup itu saya nggak sepaham, gitu ya. Tapi sesudah saya melihat, kemudian sekarang malah ada sekolahnya sendiri, ya. Di IKIP ada jurusan apa namanya? Ada yang punya teman di IKIP kuliah ini khusus untuk pendidikan prasekolah begini, ya. Ternyata di sana memang bukan belajar tapi bermain, ya. Bermain supaya mereka bisa berkomunikasi, bersosialisasi dengan baik. Ya. Nah, kita harus waspadai, ya. Di sini anak banyak bertanya, maunya ganti, dikasih mainan, diganti lagi, minta beliin lagi. Nah, kita harus hati-hati dalam menghadapi ini, ya. Kemudian ada hubungan segitiga yang diidentifikasi di usia ini, anak laki-laki lebih dekat ke ibunya, tapi dia niru bapaknya. Sebaliknya anak perempuan mendekati bapaknya, tapi dia yang ditiru adalah ibunya, ya. Jadi kalau nanti ada anak perempuan, Anda punya anak perempuan, lalu dianya main-main lipstick, gitu ya, jangan langsung dirampas karena lipstiknya mahal, gitu ya. Ya. Tapi justru kasih pasangi, kamu pakai sedikit aja, gitu. Nah, masih kecil nggak perlu, bener kamu masih merah, dihapus, gitu. Ya, caranya gitu. Tapi juga pelan-pelan sambil cerita, gitu ya. Karena kalau ini pada usia ini anak mengalami gangguan, maka dia akan di usia anak dia akan mengalami gangguan belajar, pasif, takut, kurang kemampuan. Ini yang paling gak enak, mimpi buruk. Akhirnya yang jadi orang tua terganggu juga, malam terbangun juga. Di usia dewasa akan mengalami gangguan neurotik.
nanti Anda sampai ke gangguan neurotik harus ceritanya. Ini usia sekolah dasar ya, 6 sampai 11 tahun. Nah, ini juga saya pernah waktu saya masih residen, saya pernah punya pasien umurnya waktu itu 11 tahun atau 12 tahun gitu ya, mengalami gangguan jiwa. Dianya selalu ranking 2, tapi orang tuanya bilang, kamu ini apaan? Temennya bisa ranking 1, masa kamu ranking 2 gitu ya. Nah, itu dia. Akhirnya dia mengalami gangguan jiwa, harus dirawat. Nah, ini dia. Ya, kita harus hati-hati. Kita harus menghargai apapun yang dicapai oleh anak di usia ini. Jadi ingat, anaknya nanti sekolah dasar, walaupun rapotnya merah semua, tugas Anda adalah introspeksi, gitu ya. Kalau kita punya anak, nilainya jelek, introspeksi pada kita. Kita ini udah perhatiin anak belum sih, gitu. Ya. Kebanyakan dari orang tua kurang perhatikan anaknya, gitu. Ya. Kalau saya dulu, seingat saya dari saya SD sampai saya jadi dokter itu, bapak saya cuma ngasih tahu nasihatnya satu. Kalau belajar jangan diforsir. Gitu. Jadi kalau malam saya belum tidur, dimarahin malah. Padahal saya dengerin wayang. Ya, 6 sampai 11 tahun ini tugas. Dia bisa, di usia ini anak sudah bisa menyelesaikan tugas dengan baik ya. Dia sudah mulai kompetitif, mulai berkelompok. Nah, kita harus waspadai di sini ya. Kita harus melakukan pengawasan kelompoknya, kelompok yang seperti apa. Karena disinilah dimulai juga ya, kita bisa temukan kelompoknya mana. Pada usia yang lebih dewasa dia akan merasakan gangguan rasa makan. Kalau di sini ada gangguan, rasa kepuasan diri, rasa berkemampuannya itu rendah sekali ya. Kemudian kurang berprestasi, kurang kompetitif, dan kurang bergaul. Ini usia remaja, identity versus confusion. Jadi bingung nih. Ya. Di usia remaja ini anak sudah mulai tumbuh, di akhir masa remaja dianya sudah sama dengan orang dewasa, tapi belum bisa berperilaku seperti orang dewasa. Jadi kita harus ingat itu. Jadi saya ingat dulu saya SMP, masih SMP itu belum 17 tahun ya. Tapi dulu kan kalau nonton film ketat ya. Kalau belum 17 tahun nggak boleh masuk gitu ya. Nggak kayak sekarang yang merdeka semuanya. Kalau zaman dulu betul-betul itu. Saya pakai celana panjang kakak saya karena saya lebih besar sedikit dari kakak saya. Saya pakai, kakak saya sudah SMA. Saya pakai peti untuk nonton. Nah, itu dia. Karena saya mau itu tadi lepas dari orang tua. Ya, jadi kita harus hati-hati pada anak remaja ini, karena mereka merasa sudah dewasa, sehingga kita perlu perhatikan adalah yang biru di bawah, ya. Bahwa pada akhir masa remaja individu harus bisa menguasai persepsi waktu, ya. Kalau dia nggak bisa menguasai persepsi waktu, maka dia tidak bisa membagi waktunya kapan harus belajar, ya. Mungkin di antara kita ada yang sampai sekarang pun membagi waktu susah gitu ya. Saya kayaknya nggak punya waktu deh untuk ini, untuk itu, gitu ya. Saya dulu juga waktu mahasiswa saya nggak punya waktu untuk belajar gitu ya. Kemana-mana pergi organisasi terus gitu ya. Sampai dimarahin sama om saya. Kamu ini mau jadi dokter apa mau jadi
politisi sih gitu. Akhirnya lulus juga tapi ya. Kemudian ada kepastian diri, ya. Nah, dia harus bisa menguasai kepastian diri. Jadi kalau anak sudah lulus SMA, dia di dalam hatinya tidak bisa mengatakan saya ini mau jadi apa, kita harus hati-hati, ya. Atau saya kepengen seperti apa, nah, di bawahnya itu eksperimen peran. Saya mau seperti apa sih gitu. Kemudian dia bisa menguasai bahwa dia punya kemampuan untuk berprestasi. Ini dia. Ya. Kalau dia sudah nggak punya perasaan bahwa dia punya kemampuan berprestasi, hati-hati. Ya, jangan-jangan sebentar lagi jadi pasien. Dan yang terakhir adalah harus sudah mengetahui identitas seksualnya, memahami betul bahwa saya laki-laki, bahwa saya perempuan. Saya punya pasien begitu, ya. Dia berhenti kuliah hanya karena dia bingung saya ini laki-laki atau perempuan. Saya bilang, menurut kamu laki-laki atau perempuan? Ya saya laki-laki dok. Tapi saya kalau melihat cewek kok nggak ada perasaan apa-apa. Tapi kalau melihat cowok agak cakep sedikit kok saya ini gimana gitu. Waduh susah ini. Itu terapinya susah sekali. Kebetulan keluarganya juga nggak peduli. Jadi saya nggak bisa apa-apa. Ya. Terakhir dia bilang saya nggak mau minum obat lagi dok. Terserah kamu. Saya bilang gitu. Ya, jadi sistem terapi saya lalu saya ubah dari membujuk dengan membanting. Iya, kalau Anda bikin roti kan kalau nggak dibanting bisa nggak jadi? Kan banting puk gitu ya. Puk. Nah itu sekarang pasien saya sedang saya begitu kan. Walaupun dia ngerasa dokter ini nyakitin saya. Ini 19 sampai 40 tahun. Nah, Anda sudah mulai dan ini mulai ke depan Anda kira-kira seperti ini. Ya, Anda sudah kenal identitas diri, ya. Siap berinteraksi dengan lingkungan dengan baik, ya. 40 sampai 65 tahun ini cuma sampai 65, saya udah lewat padahal. Produktif. Saya yang terakhir aja deh. Nah, saya udah lebih dari 65 tahun, ya. Makanya saya masih ngasih kuliah. Saya mau masih berbagi dengan Anda semua, ya. Apa yang saya ketahui akan saya sampaikan ke Anda. Kalau Anda tanya akan saya jawab sesuai dengan kemampuan saya. Ya. Mungkin sampai di sini udah asar, habis asar maghrib ya. Ini bukan bikinan saya, ini saya cuma ngambil aja. Katanya kalau pada waktu asar kita tidur, ketinggalan waktu asar ini. Orang yang sering ketinggalan waktu asar akan menurun daya kreativitasnya. Itu sebabnya nggak ada jam kuliah di jam asar ya. Adanya sesudah asar saja. Baik, sampai di sini kalau ada yang mau bertanya, silakan bertanya. Kalau nggak ada yang bertanya, akan saya tanya. Silakan. Silakan. Sebelumnya perkenalkan dokter, nama saya Muhammad Al-Mawli Maulana dari DIN 166. Izin bertanya dokter terkait tahap perkembangan pada anak tadi. Apakah dari ke-8 tahap tersebut itu membuat anak tersebut itu menentukan bahwa dia itu nanti akan ekstrovert ataupun introvert dokter? Maksudnya kan kalau ada salah satu tahap yang mungkin agak terganggu, tapi pada akhirnya anak tersebut malah menjadi ekstrovert gitu dokter, atau sebaliknya? Terima kasih dokter. Iya.
istilah introvert dan ekstrovert itu ya biasanya digunakan di bidang psikologi ya. Di dalam bidang psikiatri kita nggak pernah menggunakan istilah itu karena itu luas sekali ya. Ekstrovert itu bisa pada gangguan orang dengan gangguan bipolar bisa ekstrovert ya, pada schizophrenia dia bisa ekstrovert gitu ya, sehingga nggak jelas ini nyantolnya nanti kemana. Introvert bisa pada pasien depresi, pada pasien cemas, itu bisa jadi introvert jadinya. Tapi ini introvert atau karena gangguannya gitu ya. Nah, kalaupun mau dipaksakan, maka tadi kita lihat ya ada di situ anak jadi pemalu, anak tidak kompetitif ya, di usia dewasanya nggak mau kurang berprestasi. Nah, di situ barangkali Anda bisa milih ini ekstrovert atau introvert. Kira-kira gitu ya. Kalaupun mau dipaksakan dicocokkan, itu bisa terjadi demikian. Nah, saya jadi bukan dia jadi ekstrovert, tapi dianya lalu tertekan karena malunya, ya, karena tidak terpuaskan, gitu ya, jelas. Ada lagi, silakan. Ada lagi, ini baru perwakilan pria, perwakilan perempuan tidak ada. Masih panjang waktunya, masih 20 menit. Saya masih tahan dulu 20 menit di sini. Ada yang mau tanya lagi? Nggak ada. Kalau nggak ada, saya mau tanya. Baik, saya nanyanya ke sebelah sini aja deh. Sebelah sini kira-kira yang mana ya? Kira-kira yang sembunyi lah ya. Ada yang merasa bersembunyi, tunjuk tangan. Sembunyi kok tunjuk tangan. Kamu tunjuk tangan? Oh enggak. Enggak, saya ambil yang di tengah ya. Nah ini. Ya. 1, 2, 3, 4. Baris kedua dari atas. Iya, kamu yang nengok ke kanan. Iya. Tunjuk tanganmu supaya enggak. Iya, kamu yang nengok. Nah, iya. Yang baju coklat ini enggak. Sebelahmu. Sebelah kanan. Ah, iya. Ya. Saya pernah suatu ketika ikut pengajian gitu ya. Saya punya pengajiannya itu di masjid tempat kami biasa sholat gitu ya. Ustadz itu tanya sama saya, Pak dokter nih tahu nggak Pak dokter yang duduk sebelah kanan Pak dokter itu siapa? Saya bilang iya, ini saya tahu dia ahli. Ahli siapa? Saya bilang nggak tahu saya, pokoknya dia ahli panggilannya. Ya, nah. Sekarang saya mau tanya sama Anda, yang duduk di depan Anda itu namanya siapa? Hah? Lengkapnya? Tahu nggak dia asalnya dari mana? Tahu nggak? Dari Sragen. Anda dari mana? Dari Solo. Solo Sragen dekat ya. Kalau yang sebelah kanan Anda dari mana itu? Dari Semarang, Pemalang. Kalau yang sebelah kiri? Oh, Kendal. Kendal itu kali ini mau nyanyi langsung.
Baik, masih ada yang mau tanya, silakan. Ada yang mau bertanya, silakan. Calon-calon ibu ini nanti kalau punya anak diwaspadai anak-anaknya. Baik, kalau nggak ada, rasanya sampai di sini dulu kita cukupkan sampai hari apa sih kuliah lagi? Hari Rabu, hari Kamis. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang belum absen, absen. Absennya cuma sekarang. Udah langsung dong. Ya. Yang belum absen, absen. Terima kasih. Udah dari tadi.
Cara pindah desktop ini ya. Berarti apa ya? Hah? Tadi gini rekaman. Rekamannya nek suaranya ora. Ya apa aja. Apa gak direkam di alam? Gak ada isinya sih kuliah ya. Gak ada isinya anjir. Oh iya. Lagi untuk spot api. Oke. Reken jelas juga. Ya aku balik jelas juga reken anjir. Kita lihat Patri. Wah jelas. Jelas banget cok. Ini saya cok.